Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isyafri Kurniawan dengan NIM 202201200054 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2022 Universitas Nusa Putra. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai modul rangkaian AC dan DC, di mana ini merupakan salah satu tugas akhir daripada mata pelajaran atau mata kuliah rangkaian listrik. Oke, kita langsung saja. Yang pertama bisa kita lihat di sini adalah bentuk gelombang daripada AC dan DC yang merupakan salah satu perbedaan sifat kedua rangkaian listrik tersebut. Dimana kalau AC siklusnya yang kita tahu adalah harus bolak-balik. Jadi setengah siklus positif, setengah siklus negatif, dia ada gunung dan lembah, nah, kalau diibaratkan seperti itu. Sedangkan DC yang kita ketahui searah, tidak bolak-balik, hanya memiliki gelombang berbentuk seperti gunung dengan siklus positif saja gitu. Tidak ada siklus negatif. Baik, selanjutnya kita langsung ke pembuatan rangkaian modul AC dan DC menggunakan aplikasi Proteus. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan mulai dengan membuat modul rangkaian DC, di mana untuk komponen yang kita perlukan cukup sederhana, yaitu baterai DC, resistor sebagai tahanan, baterai sebagai sumber atau V, resistor sebagai hambatan atau R, dan nanti di sini Vsen untuk rangkaian AC ya. Baik, kita langsung mulai saja. Di sini saya akan mencoba membuat rangkaian sederhana, itu menggunakan baterai dan 2 resistor. Ya, sebagai bentuk tolak ukurnya, kita di sini akan menggunakan DC ampermeter. Dan juga voltmeter. Nah, baik. Kita hubungkan saja agar menjadi rangkaian yang tertutup. Nah, yang pertama saya buat di sini saya membuat rangkaian untuk sumber DC yang seri ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita ubah. Untuk baterainya di sini saya akan menggunakan 10 volt. Untuk resistor satunya saya akan menggunakan di sini 40 ohm. Dan resistor 2-nya 60 ohm. Oke, kita coba simulasikan saja. Nah, di sini bisa terlihat ya, kita mendapat daripada baterai sumber DC 10 volt, bahwa arus yang dihasilkan adalah 0,01 dengan resistansi pertama yaitu 40 ohm dan resistansi yang kedua yaitu 60 ohm.
dimana dari masing-masing resistansi ini adalah 40 volt di resistor yang pertama, dan di resistor yang kedua adalah 5,99. Nah, ini berlaku daripada hukum Ohm ya, yaitu kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan benda potensial antara ujung-ujung penghantar tersebut, asalkan suhu penghantar tetap. Begitu kira-kira hukum Ohm. Dan di sini dari V-nya yaitu 10, maka kita ubah dulu ininya ke miliampere. Nah, ini yang bisa kita lihat ya, bahwa daripada tegangan kedua resistor ini jika digabungkan yaitu 4 dan 5,999. Nah, ini bisa dibulatkan menjadi 6 volt ya. Dimana ketika resistor 1 dengan resistor 2 tegangannya disatukan akan sama dengan tegangan sumber DC yang dipakai, yaitu 10 volt. Jadi 4 ditambah 5,999 hasilnya mendekati 10 atau 9,99, seperti itu. Ini juga untuk arusnya. Nah, mungkin seperti itu modul daripada rangkaian DC yang mengacu terhadap hukum Ohm secara rangkaian seri. Untuk yang selanjutnya saya akan mencoba membuat rangkaian paralelnya. Baik, untuk rangkaian paralelnya sendiri sama saja ya dengan rangkaian seri, cuman posisinya diparalelkan ya. Kita di sini akan menggunakan 3 resistor. Ya, seperti itu. Lalu kita membutuhkan alat ukur DC voltmeter. Ya, kemudian DC ampermeter untuk mengukur arusnya. Seperti ini. Kemudian kita akan hubungkan agar menjadi suatu rangkaian yang tertutup. Kita akan membuat percabangan ya, karena ini adalah rangkaian paralel, mungkin seperti itu. Nih, untuk memperjelas lagi atau untuk lebih mendetailkan lagi rangkaian paralel, saya buat sengaja seperti berbelit
Tapi tujuannya di sini saya sebagai edukasi saja bahwa ini itu adalah rangkaian paralel secara sederhana. Mungkin seperti itu. Sepertinya ini tidak bisa dipasang karena terlalu mepet. Coba kita jauhkan dulu. Oke. Nah, kita kembali hubungkan. Nah, ini hanya variasi saja ya, kalaupun bentuk rangkaiannya seperti ini, tapi ini adalah rangkaian paralel. Langsung saja. Oh, tapi sebelumnya kita seperti biasa akan mengubah nilai daripada komponen-komponen yang kita gunakan. Di sini saya akan mencoba memakai baterai ini opsional saja, 9 volt. Dengan resistor yang pertama 10 boleh, resistor kedua 20, dan resistor yang ketiga adalah 40 ohm ya. Dan seperti ini. Mari kita coba simulasikan ya. Terdapat nilai-nilai daripada rangkaian yang telah kita buat. Dari baterai 9 volt, di sini kita menghasilkan arus utama atau arus total ya, 1,55 ampere, 1,5 ampere, dimana langsung dibagi ke percabangan kepada resistor 1, bahwa di dalam resistor 1 kita mendapatkan nilai 8,85 sebagai voltnya atau tegangan di R1. Kemudian di R1 itu kita mendapat arus 0,88. Sedangkan di R2 kita mendapatkan tegangan yang sama, yaitu 8,85, sama halnya dengan resistor 1. Dan yang membedakan adalah di sini kita mendapat arus yaitu 0,44. Di resistor 2 sama, tegangannya masih sama, 8,85 dengan arus yang berbeda 0,22. Karena mengacu kepada hukum Kirchhoff yang pertama, bahwa arus yang masuk adalah sama dengan arus yang keluar. 1,55 ini adalah arus utama atau arus total yang masuk ke dalam rangkaian percabangan atau paralel, di mana arus ini di setiap resistornya berbeda. Resistor pertama yaitu 0,88, di resistor kedua 0,44, dan di resistor 3 0,22, di mana yang dihasilkan atau yang digabungkan, apabila digabungkan ketiga arus tersebut akan menghasilkan angka 1,55 sebagai arus utama. Ya, hukum Kirchhoff sendiri yaitu hukum percabangan yang memenuhi kekekalan muatan. Ini perbedaannya dengan rangkaian DC seri. Rangkaian DC seri itu tadi arusnya yang sama, sedangkan tegangan di setiap hambatannya yang berbeda. Sedangkan paralel adalah resistansinya atau tegangan di setiap hambatannya itu sama, yang membedakan hanya arus di setiap resistansinya. Oke, mungkin seperti itu modul rangkaian daripada rangkaian listrik DC. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat
modul rangkaian dengan sumber AC ya. Seperti biasa kita akan membuat rangkaian AC seri terlebih dahulu, di mana rangkaian AC seri ini kita mengacu terhadap hukum Kirchhoff tegangan ya. Yang kita butuhkan adalah Visen, merupakan sumber daripada rangkaian AC itu tersendiri, karena Visen mengeluarkan tegangan AC ya. Kemudian kita memasang resistor, 2 resistor. Lalu untuk pengukuran arusnya kita menggunakan AC ampermeter. Kemudian juga AC voltmeter untuk mengetahui tegangan daripada setiap resistansinya ya, atau hambatannya. Jadi kita hubungkan. Nah, seperti ini. Seperti biasa, sebelum kita melakukan simulasi, kita akan mencoba mengubah. Yang saya ubah ini adalah tegangannya. Sumber tegangannya di sini saya memakai 10 volt dengan frekuensinya yaitu 50 Hz ya. Resistor satunya saya akan menggunakan 20 ohm. Resistor 2-nya saya akan menggunakan 60 ohm. Baik, kita langsung simulasikan. Nah, di sini kita bisa melihat dengan sumber AC 10 volt dan frekuensi 50 Hz, arus yang dihasilkan adalah 0,13 ya, atau 0,12. Mengapa arus di dalam rangkaian AC ini seperti berubah-ubah atau tidak paten ya nilainya, juga tegangannya tidak paten, karena ini merupakan salah satu sifat daripada rangkaian AC, yaitu arusnya yang bolak-balik gitu ya. Tetapi hal ini adalah wajar ketika memang si angka tersebut adalah toleransi frekuensi daripada tegangan, yaitu 50 Hz. Jadi bisa kita lihat sendiri arus menghasilkan 0,13, sedangkan tegangannya di R1 yaitu 2,50 dan tegangan di R2 7,50, yang dimana kedua tegangan ini apabila kita gabungkan yaitu sama nilainya dengan sumber tegangan Visen, yaitu 10 volt ya. 2,5 ditambah 7,5 akan menghasilkan nilai 10 volt. Itu adalah hukum Kirchhoff tegangan ya, yang kita buat di rangkaian AC secara seri. Untuk yang selanjutnya kita akan membuat rangkaian AC secara paralel. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat rangkaian modul AC dengan menggunakan rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel di sini kita mengacu terhadap hukum Kirchhoff arus, di mana nantinya arus daripada tiap-tiap hambatannya yang akan berbeda, sedangkan tegangan di tiap-tiap hambatannya akan sama. Untuk sumbernya sendiri kita menggunakan Visen, di mana di sini Visen di dalam aplikasi Proteus ini digunakan sebagai sumber daripada tegangan AC. Kemudian kita akan membutuhkan resistor, 2 buah resistor dan 1 buah kapasitor ya.
Ini. Nah, untuk alat ukurnya sendiri di sini kita hanya akan menggunakan AC ampere meter. Mengapa demikian? Karena tadi mengingat bahwa tegangan di setiap hambatannya akan bernilai sama, namun yang membedakan hanyalah arusnya saja. Jadi kita akan menggunakan hanya ampere meter. Baik, kita langsung hubungkan saja. Agar menjadi suatu rangkaian yang tertutup. Sebelum memulai simulasi, seperti biasa kita akan mengubah nilai daripada tiap-tiap komponennya. Di sini sumber yang saya akan gunakan yaitu 10 volt dengan frekuensinya 50 Hz, sama seperti rangkaian AC seri tadi. Untuk resistor yang pertama, di sini saya akan menggunakan 100 ohm. Dan yang resistor kedua saya akan menggunakan 120 ohm. Sedangkan untuk kapasitornya sendiri saya akan menggunakan 470 nanofarad ya. Lalu ampere meter di sini kita ubah ukurannya ke miliampere. Kita coba langsung simulasikan saja. Nah, baik. Di sini terlihat ya, kita mendapatkan nilai arus 184 ya daripada sumber 10 volt. 184. Nah, lalu di resistor yang pertama di sini nilainya 100. Nilainya 100, arusnya 100 ampere di resistor pertama yang bernilai 100 ohm. Sedangkan di resistor kedua yang bernilai 120 ohm hambatannya, di sini kita mendapatkan arus 83,3 ya. Kemudian di hambatan ketiga kita mendapatkan nilai arus 0,11. Mengapa demikian? Seperti yang tadi kita ketahui, arus daripada tiap hambatannya berbeda. Yang menjadi catatan adalah ketika ketiga arus yang disatukan dijumlahkan ketiga arusnya, maka hasilnya yaitu 183 sama dengan arus utama. Karena mengacu daripada arus masuk sama dengan arus yang keluar hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, itu adalah modul daripada rangkaian AC secara paralel. Mungkin cukup sekian simulasi kali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat perilaku atau penyampaian serta tutur bahasa yang kurang berkenan. Mari kita sama-sama belajar mengenai rangkaian listrik dengan seksama, dan ini juga menjadi bahan evaluasi yang saya sendiri untuk kedepannya agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.